Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita terus terinspirasi, termotivasi untuk kita terus belajar firman, mendengar firman, supaya rohani kita terus bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini. Tuhan, berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama hari ini dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-15. Firman-Nya berkata demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikian kebenaran firman Allah hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita keistimewaan anak-anak Allah. Saudara dan saya yang sudah percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat saudara dan saya, maka saudara dan saya diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan ketika saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, maka saudara dan saya memiliki suatu keistimewaan dibandingkan dengan yang lain. Hal ini sangat jelas sekali dalam ayatnya yang ke-15 tadi. Dalam ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai secara hukum, secara legal, saudara dan saya sudah sah menjadi anak-anak Allah. Lalu pertanyaannya adalah, apakah keistimewaan saudara dan saya sebagai anak-anak Allah? Dalam Roma 8 ayat 15 sampai 17 ini, setidaknya ada dua keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah. Yang pertama dalam ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah adalah yang pertama, bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Bisa memanggil Allah yang maha kuasa, yang menjadi pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, termasuk saudara dan saya. Saudara dan saya bisa memanggil Dia sebagai Bapa, menunjuk suatu hubungan yang harmonis, hubungan yang akrab, seperti bapa terhadap anak. Dan itu saya anggap sebagai suatu hak yang istimewa bagi saudara dan saya. Karena apa? Kita ini manusia berdosa, kita ini manusia kotor, kita ini banyak kesalahan. Tapi kita bersyukur, kita mau diadopsi oleh Allah, dan kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Ini suatu hak istimewa dari Allah kepada saudara dan saya, karena saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, hak istimewa yang kedua adalah dalam ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ini hak istimewa kedua yang saudara dan saya miliki, yang saudara dan saya punyai, karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah, yaitu menjadi ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita ahli waris artinya berhak menerima janji-janji Allah.
Apakah janji Allah akan berkat? Apakah janji Allah akan pertolongan? Apakah janji Allah akan perlindungan? Apakah janji Allah akan Yerusalem baru? Itu Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya, karena saudara dan saya adalah ahli waris. Hanya anak saja yang memiliki hak sebagai ahli waris. Dan kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, kita sungguh bangga bila kita punya Allah yang adalah Bapa kita, dan saudara dan saya adalah anaknya, dan karena saudara dan saya anaknya yang sah, maka saudara dan saya adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Bahkan dalam kalimat selanjutnya, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, yaitu dengan Kristus. Itu juga janji Allah bagi saudara dan saya. Karena kita adalah anak yang berhak menerima ahli waris, makanya saudara dan saya juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Seperti Kristus ketika Dia bangkit, Dia naik ke surga, dimuliakan. Demikian juga saudara dan saya pada waktunya, pada saatnya nanti, saudara dan saya juga akan dipermuliakan untuk menerima warisan yang Allah sudah siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya. Kalau Bapa kita adalah yang empunya kerajaan surga, maka saudara dan saya juga adalah ahli waris dari kerajaan surga. Kalau Bapa kita di surga yang punya segala berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan di surga, maka saudara dan saya juga adalah ahli waris yang berhak menerima akan berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya. Ini suatu berkat yang luar biasa, ini suatu berkat yang istimewa, khusus dan spesial bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Karena itu banggalah kita. Bersyukurlah ke kita bahwa kita diangkat, diadopsi sebagai anak-anak Allah. Karena itu saudara dan saya menjadi ahli waris. Ketika seseorang menjadi seorang anak dari seorang pejabat, apakah dia sebagai anak dari seorang gubernur, anak dari seorang bupati, wali kota, apalagi anak presiden, betapa bangganya dia. Tapi sadarilah kita dan ketahuilah kita bahwa kita adalah anak dari raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Betapa lebih bangganya lagi saudara dan saya, karena saudara dan saya adalah anaknya. Karena saudara dan saya anaknya, maka saudara dan saya adalah ahli waris. Itulah keistimewaan anak-anak Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami, mengingatkan kami akan keistimewaan anak-anak Allah. Bisa memanggil Allah sebagai Bapa dan kami menjadi ahli waris. Suatu keistimewaan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, materaikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani maupun berkat rohani. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.